Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuktil hikmata man yasha wa may yuktal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat masjid ini semoga dimuliakan Allah. Khutbah kita hari ini kita menyangkut kualitas kemanusiaan manusia. Bagaimana perjuangan hidup manusia itu membangun jati dirinya agar sukses. Nah, tema yang akan kita sampaikan adalah berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah menempuh kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Agenda khutbah kita minimal ada empat agenda, 4 pembahasan. Yang pertama, mari kita pahami apa itu berpikir ilmiah. Yang kedua, karakteristik orang berpikir ilmiah. Yang ketiga, bagaimana dalam tuntunan agama kita, khususnya dalam Al-Quranul Karim. Yang keempat, kita tinjau falsafah hidup bangsa kita menurut adat istiadat dan berlaku. Yang kelima, mari kita renungkan bagaimana kualitas kehidupan umat muslim sekarang ini dalam konteks berpikir ilmiah dalam menempuh kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya lebih baik. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Berpikir adalah kerja otak. Otak adalah kelebihan manusia yang diciptakan oleh Allah. Otak ditempatkan di posisi paling tinggi, paling atas, dilindungi oleh tulang yang amat keras yang disebut tulang tengkorak. Otak terdiri dari bermiliar-miliar sel saraf yang masing-masing sel saraf dihubungkan oleh sinap. Nah, apa fungsi otak ini? Ada 2 yang utama. Pertama adalah fungsi otak untuk berpikir. Yang kedua adalah mengkoordinir kinerja seluruh organ tubuh. Kinerja jantung, paru, hati, ginjal, saluran cerna, panca indera, otot, sendi dan tulang itu diatur oleh otak. Jadi kalau kita lihat orang stroke yang otaknya lumpuh, ya lumpuh juga gerakan tubuhnya. Walaupun di tubuhnya itu, di anggota geraknya, tangan dan kaki tidak ada penyakit di situ. Itu buktinya. Dalam ilmu yang beredar, ya, berpikir itu ada 3 tipe. Satu, berpikir kognitif. Yang kedua, berpikir afektif. Yang ketiga, berpikir psikomotor. Berpikir kognitif adalah berpikir yang selalu berorientasi kepada keilmuan, sehingga melahirkan kecerdasan di bidang keilmuan. Jadi seorang anak mulai sekolah itu
pemikiran kognitifnya sudah diasah, dicerdaskan, diukur yang namanya IQ. Itulah pemikiran kognitif. Yang kedua, pemikiran afektif adalah pemikiran dalam membangun jati diri. Karena pemikiran afektif itu dalam konteks perasaan dan emosi. Jadi upaya seseorang membangun kepribadian yang baik itu dikoordinir oleh pemikiran afektif. Ya, pemikiran psikomotor adalah pemikiran untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Jadi orang yang berjuang, ya bekerja sungguh-sungguh, yang melatih diri, meningkatkan skill untuk dirinya, itu adalah mencerdaskan pemikiran psikomotor. Nah, dalam agama kita, pemikiran kognitif itu al-fikri. Pemikiran afektif adalah kalbu. Makanya tidak salah, pemikiran kalbu akan menghasilkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, peradaban yang tinggi, karena dibentuk oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Itulah kalbu. Nah, pemikiran psikomotor dalam agama kita itu identik dengan nafsu. Jadi nafsu itu selalu berjuang untuk kesuksesan hidupnya. Allah kan tidak merubah nasib satu kaum kalau tidak bernafsu untuk merubahnya. Nah, demikian kita simak. Nah, jadi supaya orang sukses, aktif, agresif, ya, melangkah ke depan membangun jati dirinya, maka kecerdasan psikomotor atas nafsunya harus unggul. Tapi sayang, dalam agama kita, pemikiran nafsu itu ada dua arah. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, ke kanan adalah yang baik, ke kiri adalah terlibat hawa nafsu. Nah, jadi kalau kita dengar hawa nafsu, itu adalah pemikiran nafsu yang ke kiri. Ingat ya kisah Nabi Yusuf. Nah, dalam ilmu kedokteran, pemikiran nafsu yang ke kiri ini, yang hawa nafsu itu ada 3. Hawa nafsu perut, hawa nafsu syahwat, dan hawa nafsu emosi. Ketiga hawa nafsu inilah yang menyerumuskan umat manusia. Orang yang hobi dugem, orang yang suka keluyuran malam, orang yang kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, apalagi LGBT, itu dasarnya adalah ketiga hawa nafsu tadi yang tidak terkendali. Nah, itulah pemikiran. Kita dalami sedikit pemikiran kognitif. Para ilmuwan telah menetapkan pemikiran kognitif itu ada 6 tahap itu. Tahap pertama adalah mengetahui dan mengingat. Tahap kedua memahami dan mendalami. Tahap ketiga aplikasi dan melaksanakan. Tahap keempat menganalisa, menganalisis dan mengembangkan. Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi dan menilai. Yang terakhir adalah tahap sintetis dan membangun. Itulah tahap-tahap pemikiran kognitif yang ada pada manusia. Di sekolah dasar itu tahap 1 aja yang penting, mengetahui dan mengingat. Nah, tapi kalau ingin cerdas banget ke atas, menjadi seorang ilmuwan harus sampai ke puncaknya. Itu kognitif. Dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran kognitif itu sering kita dengar. Dia ada kata-kata berpikir positif, berpikir aktif, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir inovatif. Itu yang diharapkan kepada umat manusia. Kalau seorang sudah sampai berpikir inovatif, ini sudah unggul. Dia sudah menjadi seorang ilmuwan. Nah, dalam kehidupan bernegara sekarang,
ya dalam pemikiran itu. Nah, kita dilihat harapan-harapan umat yang banyak dalam satu negara. Jadi umat manusia itu diharapkan bekerja profesional, canggih dalam manajemen kepemimpinan, atau problem solver, memecahkan masalah. Yang ketiga harus ahli, yang keempat harus ilmuwan, yang kelima harus teknolog. Itu semuanya adalah kemampuan pemikiran. Nah, ini yang perlu kita simak. Mudah-mudahan ya kita, terutama generasi muda, tolong kita nilai diri kita. Bagaimana konteks kualitas pemikiran kita itu. Apakah bisa dinaikkan tingkat-tingkatnya? Ada 3 pemikiran, jangan lupa itu. Pemikiran kognitif yang tadi, kalau pemikiran afektif itu membangun kepribadian, pemikiran psikomotor itu untuk mencapai kesuksesan hidup. Itulah digabung ketiganya, insya Allah kita bisa mencapai yang kita sebut dari lahir itu cita-cita dalam kehidupan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita tinjau dalam tuntunan agama kita. Bagi umat muslim, ya, ilmu pengetahuan yang utama itu adalah apa yang telah difirmankan Allah melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang utama itu untuk menempuh kehidupan adalah Al-Qur'anul Karim. Itu yang utama dan pertama. Oleh karena itu ilmu itu harus kita kuasai. Nah, dalam Al-Qur'an sudah banyak petunjuk. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, yang kedua aja udah berbunyi, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini jangan diragukan isinya, yang menjadi petunjuk bagi orang muttaqin. Petunjuk, ini kata-kata petunjuk. Kalau petunjuk berarti kita harus pelajari. Kalau pelajari berarti kita harus mengimplementasikan pemikiran kognitif kita, afektif kita, dan psikomotor kita. Dalam surat Ali Imran, ini kita baca juga. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran itu adalah penerangan bagi umat manusia. Tapi Al-Quran itu adalah petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang muttaqin. Petunjuk dan pelajaran ini berarti kerahkanlah semua pemikiran kita untuk mempelajari itu. Nah, kita mohon maaf saja, kita lihat kadang-kadang sistem pendidikan mengabaikan petunjuk demikian. Sangat membudaya sekarang ya untuk anak-anak dalam mempelajari Al-Quran, cukup di tahap dasar aja mengetahui dan mengingat. Berarti itu menghafal ayat Al-Quran, tidak sampai ke atas memahami, mendalami, mengaplikasikan, melaksanakan, menganalisis, mengembangkan, tidak sampai. Jadi supaya hafiz Al-Quran hanya dibatasi untuk hafal. Sebenarnya itu terlalu rendah. Kalau bisa jangan ya, tingkatkan lebih atas, karena kita harus mengembangkan ajaran agama kita, mendakwahkan agama kita supaya umat manusia di dunia ini menganut ajaran Rasulullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya dalam Al-Quran kita simak ada petunjuk atau perintah tidak langsung bahwa kita harus berpikir. Banyak kalimat yang kata-katanya ya, afala yatafakkarun, apakah engkau telah berpikir? Afala yaqilun, apakah engkau meyakini? La'allakum yatafakkarun, semoga engkau berpikir. La'allakum yaqilun, semoga engkau meyakini. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sebenarnya engkau akan mengetahui dengan ilmu yang meyakini. Ilmu yang meyakini adalah ilmu yang telah dipikirkan secara matang-matang. Itu di dalam surat At-Takasur. Kita baca satu surat lagi, yaitu dalam surat An-Nahl
itu jelas sekali bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah agar dipikirkan oleh umat manusia ini yang disebut umat muslim itu, ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Di Rasul kita diberi perintah oleh Allah, kami telah menurunkan Al-Quran ini kepada kamu supaya kamu bisa menerangkan ke pengikut kamu, ya, supaya mereka memikirkan. Nah, ini kata-kata berpikir itu sangat banyak dalam Al-Quran. Selanjutnya apa? Kalau yang sudah berpikir, itu hasilnya yang akan diharap. Allah juga menetapkan, ya, berpikir yang sukses itu adalah suatu hikmah, merupakan anugerah Allah. Nah, itu yang kita baca ayat tadi, yuktil hikmata may yasha wa may yuktal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yazakaru illa ulul albab. Allah akan menganugerahkan hikmah kepada yang dikehendakinya. Yang mendapat hikmah akan mendapat kebajikan yang banyak, ya, dan hikmah hanya dapat diraih oleh ulul albab. Siapa ulul albab? Adalah orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Nah, ilmu itu dalam agama kita selalu disandingkan dua, iman, ilmu. Al-iman, al-ilmu, itu disandingkan. Nah, itulah dicapai, ya. Itu yang harus kita capai dalam kehidupan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, Allah sudah menetapkan akan meningkatkan iman kepada hambanya dan iman pada manusia atau hamba Allah yang dengan meningkatkan ilmu berapa derajat. Allah akan memantau apa yang mereka lakukan. Jadi meningkatkan keimanan, meningkatkan ilmu, Allah memantau apakah kita telah melaksanakan. Itulah tuntunan dalam Al-Quran yang perlu disimak, ya. Jangan abaikan, ya, pemikiran yang intensif, mendalam, ya, melakukan penelaahan yang tinggi sampai melaksanakan riset penelitian yang canggih. Itu adalah pemikiran ilmiah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita singgung sedikit dalam budaya bangsa kita. Di Minangkabau, adat itu setelah ditetapkan, ya, jelas tuntunnya disebutkan. Mohon maaf saya sebutkan aja, ya. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak mengatakan, adat memakai. Artinya apa itu? Ya, adat patuh dan tunduk kepada hukum syariah Islam. Syariah Islam patuh dan tunduk kepada kitabullah atau kitab Allah atau Al-Quranul Karim. Hukum syariah mengatakan, memberi petunjuk adat kehidupan umat manusia yang memakai, yang melaksanakannya, yang menggunakannya. Ada lebih lanjut disebutkan itu. Yang setitik dijadikan laut, yang sekepal dijadikan gunung, alam terkembang dijadikan guru. Itu apa maksudnya? Itu adalah kalimat etos untuk membangun diri dan untuk membangun kehidupan. Yang setetes jadikan laut supaya sukses. Psikomotor harus dicerdaskan. Yang sekepal dijadikan gunung, demikian besarnya. Itu adalah etos untuk membangun kehidupan. Nah, bagaimana caranya? Pelajarilah, alam terkembang dijadikan guru. Alam ciptaan Allah adalah pelajaran untuk kita. Berarti kita harus memikirkan ciptaan Allah. Itulah budaya hidup melalui adat istiadat yang telah dipakai di Minangkabau semenjak dahulu kala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Terakhir, pesan kita, coba mari kita renungkan bagaimana kualitas pemikiran umat muslim menempuh kehidupan sampai saat sekarang. Kita membuat satu kesimpulan saja, ya, di bidang teknologi, ya, umat muslim tidak sukses pemikirannya sampai mewujudkan sesuatu yang berhasil. Di seorang ilmuwan, seorang teknolog yang sukses,
dia akan mampu menghasilkan suatu teori yang baru, menghasilkan suatu karya baru, menghasilkan suatu metodologi yang baru, menghasilkan suatu protokol yang baru. Itu yang diharapkan. Nah, sekarang yang menghasilkan yang baru-baru untuk kebutuhan manusia itu siapa? Sangat jarang kita dengar untuk umat muslim. Semua perangkat kehidupan yang kita pakai sehari-hari sekarang, apakah mobil, motor, handphone, laptop, arloji, alat rumah, ya, AC, kulkas, alat masak, dibangun, dibikin, diciptakan oleh non-muslim. Bagaimana? Itulah tolong direnungkan, ya. Mudah-mudahan masa ke depan mari kita bergerak di Muhammadiyah. Kalau tidak bergerak bukan Muhammadiyah. Ini Masjid Muhammadiyah. Mari kita kembangkan pengajian kita yang bersifat ilmiah supaya untuk mencerdaskan anak bangsa kita, terutama anak-anak kita yang kecil, tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, fakultas, supaya mereka berpikir ilmiah, membangun jati dirinya, membangun kehidupannya, akhirnya membangun bangsanya. Janganlah umat muslim hanya menjadi konsumen. Kapan lagi umat muslim menjadi produsen untuk umat manusia dunia ini? Kasihan kita, datang wabah pandemi corona, semuanya dibeli dari luar, vaksin dibeli, obat dibeli. Kok bangsa kita tidak bisa menciptakannya? Mari kita renung. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillallazi arsalal mursalina kaffatil nas mubashiri wa munzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar. Aqimissalah.